Kang, ini ada pertanyaan dari Mas Iwan, salah satu subscriber YouTube yang menanyakan, apakah benar sarana puter giling itu bisa digunakan untuk mengembalikan seseorang yang kita sayang kembali ke pelukan kita? Oke, kalau kita ngomongin puter giling memang salah satu fungsinya adalah untuk mengembalikan orang yang dituju. Dan histori ya, kita bahas historinya puter giling. Kita bahas historinya dulu, histori puter giling. Sebelum banyak sekali yang digunakan untuk urusan asmara. Puter giling zaman dulu itu digunakan untuk mengontak kembali anggota keluarga yang pergi dari rumah. Artinya kalau orang Jawa bilangnya itu minggat. Entah itu ada problem apa, itu dia menggunakan ilmu puter giling. Kalau zaman dahulu kan menggunakan air gentong. Air gentong. Ya, di rumah kan ada gentong. Kalau zaman dulu kan ada gentong, tempat nyimpan air itu. Nah, biasanya itu dulu itu digunakan dengan cara ditepuk airnya. Gitu. Airnya itu ditepuk sambil memanggil orang yang dituju. Menyebut namanya. Kemudian selain dengan air gentong, bisa menggunakan dengan pakaian juga yang diikat di di depan rumah. Pakaian si target yang minggat pergi dari rumah itu tadi. Posisinya kayak gimana? Ya tinggal diikat saja sambil baca doa untuk memanggil orang yang dituju. Itu zaman dahulu. Nah, seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman juga, banyak sekali ilmu puter giling saat ini digunakan untuk mengembalikan orang yang dituju. Misalkan mantan, kemudian suami atau istri yang pergi tanpa pamit, seperti itu. Jadi banyak digunakan untuk urusan asmara untuk sekarang ini. Memang ada, memang dan bisa, gitu. Kalau untuk sarana puter gilingnya itu bentuknya kayak gimana itu? Kalau dari layanan kita, khusus dari layanan Kang Nur, saya menyediakan ada 2 jenis. Bisa menggunakan jenis minyak, artinya minyak puter giling, dan juga menggunakan jenis batu mustika. Berarti ada 2, minyak sama batu. Jadi menggunakan minyak dan juga batu mustika. Gitu. Cara penggunanya gimana? Cara penggunaannya cukup mudah. Yang penting nanti perlu diritualkan dulu, perlu diproses aktivasi dulu untuk mengaktifkan energi ilmu puter gilingnya yang ada di sarana. Kang Nur ya? Ya, dari saya nanti jadi klien itu atau teman-teman yang ingin menggunakan itu tinggal pakai sesuai dengan panduan yang kita berikan. Dan untuk cara pakainya mudah. Kalau dari segi minyak itu nanti cukup bisa dengan dioles ke foto target. Kalau dari batu mustika cukup disimpan saja. Bisa bisa di dalam dompet, kemudian di dalam tas, di dalam almari baju, ataupun disimpan yang mana lah. Sekiranya itu aman dan bersih. Gitu. Nanti tinggal diamalkan saja. Kalau ada doa atau mantra yang kita suruh untuk mengamalkan, tinggal diamalkan saja. Gitu. Cukup mudah nanti pakainya. Berarti untuk pertanyaan yang pertama udah kejawab ya. Bisa gunakan sarana puter giling. Iya, betul. Terus yang kemudian pertanyaan kedua, selain dari manfaat yang ditanyakan oleh Mas Iwan tadi, apakah bisa digunakan juga untuk manfaat yang lain, Kang? Misalnya seperti untuk pelarisan atau yang lainnya? Kalau ilmu puter giling ya, kalaupun untuk sarana puter giling, kalau kita gunakan untuk hal penglaris, sebenarnya bisa saja, namun kurang cocok. Karena basic utama dari puter giling itu adalah untuk memutar, artinya untuk mengembalikan dari apa yang kita hajatkan. Misalkan tadi itu pasangan yang minggat, ya, anggota keluarga yang pergi dari rumah, kemudian ingin mengembalikan mantan. Kalau untuk basicnya sekarang kan untuk mengembalikan. Kalau untuk hal penglaris mungkin ada ilmu tersendiri, ada cara yang berbeda, ada ilmu yang berbeda, dan juga ada sarana yang berbeda juga. Jadi kalau untuk digunakan sebagai media penglaris, mungkin saran saya bisa menggunakan ajian ataupun amalan-amalan penglaris ataupun sarana untuk penglarisan. Jadi lebih baik menggunakan yang khusus penglaris daripada menggunakan yang ilmu puter giling. Gitu. Jadi kurang cocok memang. Kalau misalnya contohnya kayak gini nih, kalau misalnya Mas Iwan ini punya toko dulunya laris kayak gitu, terus sampai akhirnya kena kasus apa kayak gitu, mungkin gangguan, akhirnya drop kayak gitu. Nah, itu bisa nggak sih untuk mengembalikan pelarisan yang kayak dulu kayak gitu? Tetap nggak bisa ya? Atau gimana?
Bukan masalah nggak bisa, kurang cocok saja. Oh, kurang cocok. Kurang cocok saja, karena ada ilmu atau ada sarana yang jauh lebih cocok daripada putar giling kalau kita mengeranahnya untuk kerezekian. Ya, Iya. jadi ada ilmu, ada sarana yang jauh lebih bagus, yang lebih cocok, yang memang spesialisnya untuk kerezekian, untuk penglaris daripada putar giling. Gitu. Kalau untuk putar giling lebih basicnya ke asmara, gitu. Kemudian kalau putar giling juga lebih basicnya ke hubungan batin satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Kalau untuk urusan kerezekian, saran saya lebih baik dengan yang lebih khusus saja. Gitu. Itu lebih bagus daripada kita memaksakan, gitu ya. Jadi lebih bagus yang menggunakan yang khusus. Begitu. Kalau untuk saran saya seperti itu saja untuk Mas Iwan ya. Gitu. Oh, iya, siap. Apakah Kang Nur sendiri memiliki sarana putar giling itu mungkin bisa ditunjukkan? Ada? Perlu saya ambilkan dulu? Gak apa-apa, Boleh. saya ambilkan dulu. Saya copot mic dulu ya. Saya ambilkan dulu, ditunggu Iya, sebentar. siap. Ini saya pasang dulu ya. Iya, iya, Kang Nur. Oke. Gak apa-apa lah, begini aja. Oke. Ini dipasang dulu. Nah, siap. Udah, oke ya. Kalau untuk yang batu mustika, kita ada contoh seperti ini. Ini yang dari wujud mustika putar giling. Mustika putar giling. Nah, jadi mustika putar giling. Mungkin saja nanti kalau dari teman-teman yang lain, kalau mendapatkan sarana batu mustika yang berbeda warna atau berbeda corak, itu hal yang wajar. Karena yang terpenting adalah bukan bentuknya, tapi yang penting adalah energi dari ilmu putar giling itu. Gitu. Jadi bisa saja setiap saat bentuknya berbeda, coraknya berbeda, bahkan warnanya juga berbeda. Itu bisa dipengaruhi karena apa, Kang? Apakah tergantung dari niatnya untuk itu? Enggak sih, sebenarnya ini memang faktor alaminya, karena tidak semua batu mustika kan bentuknya sama. Jadi setiap saat memang berbeda. Ada yang satu dengan yang lain memang berbeda. Yang penting kita adalah ilmunya. Karena benda seperti ini atau berupa sarana seperti ini itu hanya sebagai sebuah mediumisasi atau sebagai penyimpan energinya saja gitu. Ini yang dari batu mustika. Nah, kalau yang dari bentuk minyak seperti ini, nanti cara pakainya dioleskan di foto. Di foto. Gitu. Minyaknya warnanya hitam ya, Kang? Warnanya kegelapan, Kegelapan. kehitam-hitaman. Hitam. Gitu. Jadi ini yang bentuk Apakah minyak. ada aroma tertentu nggak di minyaknya itu? Kalau aromanya tentu setiap minyak, yang penting nanti minyaknya sama, itu pasti aromanya sama terus. Gitu. Kalau dari segi minyak, saya pastikan kalau untuk minyak putar giling, saya hanya menggunakan satu jenis minyak saja. Kalau untuk jenis batu kan tentunya berbeda-beda, coraknya berbeda, mungkin warnanya juga berbeda. Yang mungkin berubah-berubah adalah jenis batunya. Gitu. Kalau dari segi minyak tetap sama, nanti satu klien dengan klien yang lain akan tetap sama. Gitu. Bedanya apa, Kang, antara minyak sama batu? Hanya berbeda di wujud dan cara pakainya saja sih. Kalau menurut saya sih itu. Kalau dari segi ilmu, dari segi energi tetap sama, nggak ada bedanya. Tingkat energinya juga sama, hanya beda cara pakainya nanti yang berbeda. Mungkin lebih ke ini ya, efektivitas. Kalau minyak kan terkesan apa ya? Bisa dipandang itu lebih ribet. Ini karena perlu dioleskan. Pakai minyak itu harus digunakan sampai habis atau gimana? Iya, sampai habis. Bukan sampai habis juga, bisa digunakan sampai habis, bisa digunakan juga secukupnya. Artinya kalau memang target sudah kita dapatkan, ya sudah kita diamkan saja, tidak perlu kita gunakan lagi karena energinya pasti sudah bekerja dan sifat energinya permanen. Kalau batu mustika memang hanya perlu kita simpan saja. Efektivitasnya seperti itu. Kalau minyak perlu kita oleskan, kalau batu mustika hanya tinggal kita simpan. Kalau dari kliennya Kang Nur selama ini lebih banyak menggunakan minyak atau batu? Kalau dari kita itu lebih banyak pilih yang batu mustika. Yang pertama dia simple, nggak ribet, setiap saat bisa digunakan, sampai kapanpun juga bisa digunakan. Kalau dari segi minyak, ini kan ada batasannya. Artinya kalau minyaknya habis harus isi ulang lagi. Gitu. Jadi kalau banyak yang menggunakan batu mustika karena itu tadi
tidak ada batasannya, mudah digunakan dan tanpa ribet. Nah, Gitu. misalnya nih Kang ya, ada kasus seorang perempuan gitu, Oke. pengen seorang istri gitu, Mm-mm. pengen suaminya balik kayak Balik. gitu. Heeh. Kan misalnya udah pakai ini, Mm-mm. berarti kan udah terus suaminya balik lagi kayak Mm-mm. gitu. Nah, misalnya suaminya kuat lagi kayak gitu, pergi lama nggak pulang-pulang kayak gitu, itu bisa digunakan lagi nggak sih, atau Bisa harus digunakan. menghubungi Kang Nur lagi? Bisa Untuk digunakan. isi energi. Bisa langsung digunakan, nggak perlu menghubungi saya lagi. Berarti bisa digunakan berkali-kali ya? Mm-mm. Karena gini, kalau dari layanan saya, satu kali ritual itu untuk selamanya. Dan energinya pun tidak ada batasannya. Artinya sampai kapanpun bisa digunakan. Sampai kapanpun Nah, ya? nggak ada batasan energi. Kadang itu ada, kalau orang awam biasa Iya. menganggapnya ini nanti 3 bulan, 4 bulan harus aktivasi ulang. Gitu kan. Iya. Biasanya kan gitu. Kalau dari kita tidak. Cukup satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya. Jadi tidak ada yang namanya aktivasi ulang, pengisian energi ulang, Iya. nggak ada seperti itu. Itu justru malah terkesan merepotkan. Padahal klien datang ke kita kan Iya. intinya ingin dibantu dengan mudah tanpa ada yang ribet, Iya. kan itu. Jadi kita seperti itu. Nah, satu lagi pertanyaan Kak, kalau Oke. misalnya ini pindah tangan kayak gitu, Mm-mm. misalnya tadi kan yang dipakai istrinya seorang perempuan yang namanya Oke. Allah katakan kayak Mm-mm. gitu, mungkin ada temennya atau saudaranya gitu, si B kayak gitu, dia juga kasus dengan yang sama kayak itu, bisa nggak sih pindah tangankan kayak Nggak gitu? bisa. Nggak bisa. Nggak ya? bisa karena Hanya cukup bisa satu orang. dari awal itu ritualnya untuk satu orang. Jadi yang pemiliknya saja yang bisa menggunakan. Kalau digunakan untuk orang lain nggak bisa. Kecualinya adalah memang ada turun temurun. Artinya dari semisal Mbak sendiri ya Iya. sudah pakai, terus ada teman yang ingin pakai. Teman Mbak ini bisa pakai ketika Mbak memang serahkan dengan baik-baik, dengan mengucap ikrar, saya berikan ini untuk membantu kamu. Itu bisa. Tapi kalau hanya sekedar gini saja, wis nganggo iki, pakailah saja ini. Itu enggak bisa, harus ada ini, kebatinan. Ada ucapan dari tulus dari hati, dari batin, memang untuk dipindah tangankan dengan niat lillahi ta'ala. Itu bisa. Jadi harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Jadi kalau sekedar ini digunakan untuk orang lain nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Pertanyaan lagi, kalau Oke. misalnya kayak gini, itu kan misalnya tadi buat manggil satu orang ya kayak Mm-mm. gitu, misalnya satu orang udah balik kayak gitu, terus kemudian juga manggil satu orang lagi, beda lagi. Ya, mungkin yang tadi kan bapaknya gitu ya, Mm-mm. mungkin ini anaknya kayak Untuk gitu. anaknya. Iya. Bisa nggak sih untuk Sebenarnya bisa, nggak jadi masalah. Karena kalau dari sarana saya itu otomatis energinya bekerja itu mengikuti apa kata hati si pemiliknya. Jadi kalau saya sudah serahkan ini, jadi ini sudah menjadi hak panjenengan. Ingin panjenengan gunakan untuk siapapun terserah panjenengan. Yang penting niatnya baik, itu saja. Gitu. Nah, kalau misal kayak gini, yang tadi kan mau menyerahkan ke si B. Nah, orang Nah, lain kalau lah. misalnya, kalau misalnya yang si B ini dia nggak minta batunya, atau nggak si Mbak si A tadi nggak ngasih ke si B, tapi minta bantuan, minta tolong untuk suaminya si B ini untuk dipanggilkan gitu melalui Nggak si bisa. A. Nggak bisa ya. Nggak bisa, harus orang yang bersangkutan. Harus orang yang Gitu. bersangkutan. Semisal gini, Mbak istri saya. Heeh. Nah, ya kan. Kemudian saya memiliki sarana ini, kemudian ada teman Mbak yang minta bantuan ke saya untuk dipanggilkan suaminya. Ya. Iya. Yang menggunakan ini harus istrinya itu tadi, artinya teman Mbak yang harus menggunakan. Gitu. Kalau dari saya, kalau saya yang menggunakan, ya saya memanggilkan, itu kan nanti kembalinya ke saya. Kan gitu. Harus ada ikatan batinnya satu arah. Jadi harus orang yang bersangkutan. Oh, gitu. Berbeda dengan layanan spiritual. Kalau Meskipun layanan itu satu saudara gitu ya, berbeda. beda. Harus orang yang bersangkutan. Harus orang Siapa yang mempunyai niat itu harus itu yang melakukan. Gitu. Kalau itu jawaban saya seperti itu. Gitu ya. Keistimewaan dari puter giling milik Mas Nur, Kang Nur ini apa aja sih gitu? Kalau keistimewaan sebenarnya dari praktisi spiritual yang lain, ilmu puter giling dimanapun itu tetap sama, karena sumbernya memang sama. Yang berbeda mungkin kalau dari saya satu kali aktivasi itu untuk selamanya. Ya, kalau itu dari saya. Kemudian kalau ada masalah apapun, kalau ada perihal pertanyaan apapun mengenai sarana yang digunakan, boleh kapanpun bisa menghubungi saya. Itu keistimewaan dari layanan saya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya,
kalau semisal sarana yang digunakan itu hilang, Iya. ya, itu ada kriteria tersendiri. Nah, nanti mungkin bisa kita jelaskan di video selanjutnya kenapa sarana yang digunakan itu tiba-tiba hilang. Nanti bisa kita bahas di selanjutnya. Siap. Gitu ya. Jadi nanti kita buat segmen tersendiri untuk pembahasan itu. Kita bahas lebih khusus. Gitu. Kemudian untuk keistimewaan yang kedua, simple, tanpa ada laku tirakat, semuanya yang saya lakukan, semua ritual saya yang melakukan. Teman-teman yang ingin menggunakan tinggal pakai sesuai panduan yang saya berikan. Hanya itu saja. Intinya untuk mempermudah teman-teman yang ingin pakai saja. Iya. Gitu. Nah, kalau penggunaan putar giling punyanya Kang Nur ini ada resikonya nggak sih? Mungkin ada minta tumbal atau sebagainya gitu. Nah gitu, nggak ada. Alhamdulillah semua sarana yang kita gunakan semuanya sumbernya ilmu putih, karena kita yang penting adalah niatnya karena lillahi ta'ala, itu yang pertama. Sarana ini hanya sebagai sarana pendukung, sebagai wujud ikhtiar batin, dan untuk efek samping alhamdulillah nggak ada karena kita murni dari ilmu putih, ya, dari laku tirakat, kesunahan, kemudian doa-doa dan ilmu-ilmu Jawa yang kita gunakan. Jadi nggak ada efek sampingnya sama sekali. Begitu. Iya. Lebih mudah ya berarti ya Lebih penggunaannya mudah. dan enak kayak gitu ya. Betul. Dan juga bisa konsultasi kapanpun sama Kapan Kang Nur saja gitu ya. bisa. Gitu. Nah, misalnya ada teman-teman subscriber di sini pengen punya putar giling gitu, gimana caranya Kang? Bisa hubungi di mana? Kalau ingin yang memang memiliki hajat ingin menggunakan sarana putar giling, Iya. bisa hubungi kontak saya. Kontak saya bisa saya sertakan di kolom deskripsi, ya, di deskripsi video atau di layar video ini, nanti bisa menghubungi. Yang penting saran saya yang pertama kali adalah siapapun yang ingin menggunakan sarana spiritual, yang paling utama adalah niatkan karena lillahi ta'ala. Jangan semata-mata ada niat lain selain untuk kebaikan. Itu saja. Nanti pasti saya bantu semaksimal mungkin dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu.